Aplikasi Dokter to Dokter bisa di-download di Play Store maupun App Store secara gratis. Kemudian install aplikasinya. Registrasi cepat bisa dilakukan melalui akun Facebook dan Google Mail. Untuk yang tidak memiliki Facebook dan Google Mail, registrasi bisa dilakukan dengan menekan tombol register. Isi nama, email, dan password Anda. Verifikasi email Anda dan masuk kembali ke aplikasi. Tunggu apa lagi? Download sekarang dan dapatkan beragam manfaatnya. Kemudian untuk pembicara selanjutnya, mohon kepada Prof. Dikman Ansar untuk menyampaikan materinya. Monggo, Prof. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenankan saya membicarakan sesuatu yang mungkin baru pertama kali ini. Slide berikutnya. Saya akan pakai slide ya. Tentang sesuatu, saya berbicara dalam bahasa Indonesia ya. Karena saya ingin membicarakan ini dalam bentuk yang lebih sederhana, sehingga dapat selain eye-catching, itu juga mind-catching untuk anak-anak saya, junior saya, untuk apa? Untuk melakukan penelitian. Hipoksia uteraplasenta. Saya sambung lagi dengan suatu pertanyaan. Dapatkah menimbulkan persalinan peritem? Apakah hipoksia uteraplasenta itu bisa menimbulkan persalinan peritem? Kalau saya sederhanakan, maka kausa dari peritem itu sudah dibahas tadi, bisa mikrobial, uteraplasenta underperfusion atau hipoksia, kelainan fundus dan sfera uteri, congenital fetus. Jadi bisa jalur mana yang kita pakai? Apakah jalur inflamasi, infeksi, kemudian jalur oxidative stress, jalur angiogenesis, atau jalur hipoksia? Saya akan bicara tentang ini. Ya, tadi, infeksi sudah dibicarakan Prof. Eri dengan sangat mendaki-daki ya. Mungkin hanya 1% saya menyerap tadi. Tapi saya sekarang akan bicara akan lebih sederhana. Ya. Hipoksia uteraplasenta dibagi 3, yaitu pre-placental hipoksia, uteroplacental hipoksia, dan post-placental hipoksia. Yang pre-placental itu ibu dan janinnya mengalami hipoksia, seperti pada high altitude, tempat yang tinggi, ibunya mengalami cyanosis. Kalau pada uteroplacental, ibunya normal, oksinasi diganggu uteroplacentanya. Kemudian kayak post-placental, dari namanya maka hanya fetus yang mengalami hipoksia. Saya akan bicara kembali lagi menekankan uteroplacenta. Ya. Hipoksia uteroplacenta, persalinan peritem spontan. Bagaimana mekanismenya? Ini tujuan kami bicara. Dari hipoksia kok bisa jadi persalinan peritem? Jawabannya adalah mudah sekali ya. Ini adalah Nicholas Sarit Arya. Orang yang pertama yang membahas ini adalah tadi, berkali disebutnya adalah Robert Romero. Robert Romero tadi yang banyak disinggung pembicara pertama, Prof. Eri, ini yang pertama kali menyentuskan bahwa uteraplasenta itu bisa menimbulkan persalinan peritem. Ini Sarit Arya, oleh karena itu saya mohon yang junior, adik-adik saya, anak-anak saya itu, mari kita teliti ini dari uteraplasenta. Karena kalau rasanya belum pernah ada penelitian di Indonesia tentang ini. Nah, hipoksia sudah dimulai sejak awal kehidupan. Implantasi embrio dalam setting avaskuler, tidak ada kontak dengan vaskuler langsung dengan intravenous, hipoksia. Mengapa? Karena ini ada situasi yang namanya maternal recognition. Dibuat begitu rupa sehingga tidak memungkinkan untuk enak saja implantasi terjadi oleh blastokists. Disebut hipoksia dulu, di hold dulu, NK-sel datang. Ini mengecek apakah ini cocok untuk kita atau bukan. Karena apa? Karena ada semialograf. Semialograf artinya ada benda asing dari ayahnya. Kalau dia itu tidak baik untuk tubuh maternal, maka oleh NK-sel akan dihancurkan, itu KKO-nya, kemudian TH1 akan masuk. Tapi kalau tidak, maka NK-sel dan TH1, TH2 yang akan maju. Kita tahu bahwa NK-sel itu sudah meningkat kadarnya pada waktu akhir menstruasi. Maka terjadi hipoksia. Harusnya dia itu mendapat darah dari ruang intravenous untuk nutrisi dan oksigen. Tapi tidak. Dia dapat justru dari nutrisi dari kelenjar endometrium. Jadi sangat memang dibatasi betul. Bapak ini kita belum tahu ini
calon yang baik atau bukan, calon konsepsi yang baik atau bukan. Ini namanya maternal recognition. Kemudian terjadi diferensiasi sitoblast. Proliferasi sitoblast tidak tergantung oksigen, ya, tapi dia tergantung tidak tergantung POD, tidak tergantung oksigen. Ini adalah kesimpulannya. Ya. Mengapa? Di situ banyak sekali plak di terminal arteria spiralis yang menghambat aliran oksigenasi dalam darah, sehingga terjadi cegah perfusi ruang intervenous. Ini dulu yang harus kita pegang. Mengapa dibuat hipoksia? Karena memang dibuat untuk menyaring apakah ini hasil konsepsi yang baik atau tidak. Nah, kalau sudah 8 minggu, barulah kita lakukan namanya maintenance of pregnancy, mempertahankan kehamilan. Terjadi arteria spiralis remodeling, plak dibuang, perfusi oksigen. Nah, ini pada perfusi oksigen bisa hiperperfusi, sehingga timbul terjadi oxidative stress, dan kemudian atau sitoblastnya berproliferasi. Nah, ini saya ulangi lagi. Padahal janin butuh nutrisi dan oksigen untuk hidup, tumbuh, dan berkembangnya. Untuk survival, growth, dan development-nya. Dari mana? Dari mana dari ibunya? Bagaimana caranya? Nah, dikembangkanlah proangiogenesis. Hipoksia provokator untuk mengembangkan proangiogenesis dan proangiogenesis. Menjamin nutrisi dan oksigen cukup untuk tumbuh janin. Sehingga saya katakan di sini, hipoksia adalah penyebab utama angiogenesis. Hipoksia itu yang menyebabkan angiogenesis. Dapat mengekspresi faktor proangiogenetic tumor. Saya tidak akan membahas bagaimana hipoksia menjadi angiogenesis. Itu ada kaskadenya. Tapi saya langsung loncat. Mohon diingat ini, bahwa hipoksia itulah sebenarnya yang merangsang angiogenesis. Kalau ini diterima oleh tubuh, maka angiogenesis akan dilaksanakan. Ini mohon diingat kembali interference karena saya akan membahas di sini. Ya, waktu remodeling arteria spiralis dan pembuluh darah uterus, darah dan ruang interference mengalir dengan berat dengan cepat. Ini perlu kami sampaikan. Apa artinya? Waktu untuk menyerap oksigen dan nutrisi menjadi pendek. Jadi pembuluh darah yang harus menyerap oksigen dan nutrisi dari interference space itu menjadi pendek. Apa akibatnya? Kadar oksigen dan nutrisi dalam pembuluh darah rendah. Hipoksia lagi. Bisa dimengerti. Aliran darah di dalam interference sangat cepat, berat cepat, sehingga pembuluh darah tidak sempat menyerap oksigen dan nutrisi dari interference space. Ini diperbuat lagi dengan adanya plak ya di dalam pembuluh darah mikro, dan juga yang penting adalah lesi plasenta. Aliran darah sangat cepat dalam ruang interference. Darah yang sangat cepat itu akan merusak pembuluh darah sehingga terjadi lesi. Akhirnya ruang dalam interference menjadi hiperoksik, artinya oksigennya tinggi, tapi dalam plasenta pembuluh darah plasenta itu akan rendah. Untungnya permukaan plasenta itu menghadap kepada interference-nya. Ini yang satu hal yang perlu kami tekankan. Ya, terjadi hipoksia. Jadi hipoksia itu cukup panjang ceritanya. Baik, apa buktinya bahwa terjadi hipoksia pada plasenta sehingga merangsang persalinan preterm? Ditemukan lesi vaskuler pada preterm, plasenta, dan kelainan placental bed. Hipoksia, itu menemukan hipoksia. Kemudian pada persalinan preterm timbul angiogenesis, antiogenesis yang abnormal, mirip plasenta preeklamsi. Nanti akan saya sambung, ada koneksinya nanti dengan pembicaraan pertama. Ini adalah apa? Kompensasi hipoksia. Ada angiogenesis, ada untuk kompensasi hipoksia. Diduga persalinan preterm merupakan gambaran situasi anti-angiogenik. Ketiga, pada preterm terjadi kenaikan resistensi vaskuler pada trimester 2 sehingga meningkatkan intrauterine fetal resection. Sebenarnya istilah IUCR nggak dipakai lagi ya. Intrauterine fetal resection. Tadi pembicara tadi, Bu Salma juga, Prof. Salma juga, kadang-kadang IUCR, kadang-kadang IUFR. Tapi yang dipakai sekarang ada intrauterine fetal resection. Abnormal Doppler fluorometry menggambarkan hipoksia. Keempat, nah ini, pada preterm kita mengingat
pada APS, trombofilia yang mengakibatkan koagulasi sehingga menyumbat pembuluh darah mikroplasenta, hipoksia lagi. Kemudian kegagalan remodel arteriospinalis, hipoksia lagi. Jadi ini bukti bahwa pada plasenta preterm, misalnya katakan preterm yang spontan ya, bukan yang indicated, itu terjadi hipoksia. Pada plasenta preterm ditemukan gambaran maternal vascular malproportion, mirip preeklamsi, hipoksia. Saya sudah sedikit-sedikit mendekati pada preeklamsi, agar bisa dikaitkan dengan pembicara sebelumnya. Mohon ini dicermati. Semua ini overlapping, mirip plasenta preeklamsi. Saya berani mengatakan mirip. Bahkan kalau saya mendengar pembicara tadi, ini sudah sama dengan preeklamsi. Kelompok ischemic disebut kelompok ischemic placental disease. Bila ditemukan tanda-tanda ini, risiko persalinan preterm besar. Bagaimana mekanismenya? Jawabannya mudah. Case of hypoxia ischemic placenta have not been determined. Robert Romero itu yang sangat intens untuk meneliti ini. Tapi saya publikasinya belum ada. Ya. Ini ada bukti studi. Ada seorang peneliti ingin membuat suatu model preeklamsia seperti biasa yang kita buat, Pak Iwan coba dengan jalur angiogenesis. Tapi apa terjadi? Bukan preeklamsi yang terjadi, tapi ada persalinan preterm. Ini menggabungkan sebenarnya preeklamsi dengan preterm itu overlapping. Ya, ini bukti ya. Dia ingin membuat model preeklamsi, tapi yang timbul malah justru persalinan preterm. Preeklamsi tidak ada. Kemudian juga dibuktikan ada peningkatan VEGF dan plasma growth faktornya. Gangguan angiogenesis pada semester kedua, turunnya split. Ini setelah terjadi remodeling. Saya akan sedikit bicara tentang ini karena jalurnya yang saya pakai adalah jalur angiogenesis. Ada VEGF, plasma growth factor dan transforming growth factor yang melawan anti-angiogenesis S dan endokrin. Perubahan serum endokrin meningkat. Itu berarti anti-angiogenesis meningkat. Beberapa minggu sebelum persalinan preterm. Tapi kalau VEGF-nya menurun, sangat dekat dengan onset persalinan preterm. Kalau bisa kita mengukur ini, tidak usah mengukur panjangnya cervix, sudah bisa memprediksi bahkan terjadi persalinan preterm. Kalau VEGF-nya itu menurun, kalau endokrin masih jauh ya lawannya dari VEGF. Ini mengatakan bahwa memang ada imbalance faktor-faktor angiogenesis yang berpenting dalam patofisiologi persalinan preterm. Saya katakan sama dengan situasi preeklamsia, masuk dalam ischemial placental disease. Sudah ya. Maaf. Terbukti juga bahwa pada cervical secret itu juga kadar VEGF-nya menurun. Menunjukkan risiko persalinan preterm. Kalau kita bisa mengukur misalnya VEGF-nya pada cairan cervical yang turun, S-yang meningkat, endokrinnya meningkat, maka lebih bisa menekan, lebih bisa memprediksi terjadi preeklamsi lebih tajam. Nah, proses mekanik rahim, bagaimana proses mekanik rahimnya itu? Dari hipoksia, uteroplacenta, mungkin kontraksi. Intinya mekaniknya itu sama. Kalau sudah kontraksi ya sama tentunya. Ternyata pada situasi ini oksitosin tidak diperlukan. Jadi oksitosin tidak berperan, hanya menguatkan. Tidak peran, diberi oksitosin tidak berpengaruh. Saya ingin menerangkan pada waktu saat kontraksi. Pada suatu N-partu terjadi kontraksi, maka lapisan tengah dari uterus itu akan mengalami kompresi ya, yang bentuknya seperti tikar di mana di dalamnya itu ada udara, maka dia akan jadi kompresi dalam udara sehingga terjadi hipoksia. Hipoksia itu merangsang kontraksi. Jadi N-partu kalau makin sering dia kontraksi, makin kuat kontraksi ya, makin cepat terjadi pembukaan serviks. Jadi pada waktu kontraksi itu terjadi ischemi merangsang kontraksi.
Jadi makin lama makin kuat kontraksinya. Ini adalah kira-kira gambaran daripada proses kontraksinya. Nah, ini pertanyaannya, bagaimana nasib bayi lahir preterm di masa depan? Tadi sudah singgung. Hipoksia ultraplasenta, persoalan preterm saja ya, bayinya itu akan menjadi risiko penyakit kardiovaskular dan metabolik. Di kemudian hari sangat besar. Ini sama dengan intrauterine fetal resection, oligodramnion dan sebagainya. Yang sama dengan situasi preeklamsi. Ini belum terjadi ya. Bagaimana nasib bayi-bayi yang lahir preterm? Maksudnya preterm spontan ya, bukan karena PRM dan sebagainya. Apakah betul di kemudian hari dia mengalami metabolic disease ini? Sama dengan penyakit plasenta ischemic lain, itu disebut ischemic placenta disease. Sama dengan kasus hipertensi preeklamsia, sama dengan kasus intrauterine fetal resection, sama dengan low birth weight, sama dengan oligodramnion dan lain-lain. Jadi kalau saya boleh nyimpulkan sini, preterm birth itu sebenarnya persis sama dengan preeklamsi karena patofisiologinya sama, ischemic placenta disease. Pada waktu penelitian Krebs pertama kali pemakaian aspirin, itu disinggung bahwa dia hanya bisa berfungsi, berkhasiat pada preterm preeklamsi. Mohon ini dipertimbangkan. Kemudian juga pasien yang pernah preterm itu punya risiko besar untuk terjadi preterm di kemudian hari. Sama dengan preeklamsi. Risiko tertinggi untuk terjadi preeklamsi berulang ada kalau dia pernah mengalami preeklamsi. Sama dengan ini. Pernah preterm, tadi sudah dibicarakan, risiko terjadi preeklam akan besar. Ini risiko preterm, tepat lagi, nanti dia kembali lagi berputar menjadi ischemic placenta disease, berputar terus. Ini harus dipotong. Ini untuk direnungkan. Satu, sementara banyak penelitian medis dia lakukan, namun sampai sekarang etiopathogenesis preterm akibat ultraplasenta remains largely unexplained. Ini peluang untuk kita untuk meneliti. Saya kira mereka calon-calon peneliti di sini saya juga mohon penelitian ini. Memang sulit karena plasenta masih dalam rahim. Bagaimana menelitinya? Merupakan tantangan bagi para ahli untuk menjawab pertanyaan. Mengapa terjadi preterm spontan? Mekanisme spesifik apa yang melatar belakangi? Untuk fetus, risk benefitnya, apakah sebaiknya di dalam uterus atau di luar? Menurut fetal programming, dia harus keluar. Tuhan mengatur ini harus keluar. Kalau tidak, dia akan mengalami kematian oleh macam-macam komplikasi akibat ischemic placenta disease. Masalahnya, apakah kita sudah siap untuk menerima pasien yang prematur ini? Menurut teori ini, dia harus keluar. Ini adalah Tuhan mengatur begitu rupa sampai dia itu harus keluar. Tapi dipertahankan. Ini masuk akalkah kita mempertahankan preterm yang seperti ini? Yang sudah ada kelainan pada plasentanya. Apakah ini rasional? Ini mohon pertanyaan yang dijawab. Ya, ini pertanyaan bukan masalah sana. Bukan hanya masalah kontraksi uterus sebelum waktunya, tapi multifaktor. Ya, oleh karena itu saya katakan itu sebagai sindrom. Teori ultraplasenta hipoksia iskemia menggambarkan penyakit ischemic placenta. Apapun penyakit yang menyangkut ischemic placenta akan sama gejalanya. Yang dapat menimbulkan risiko bayi yang akan mengalami penyakit-penyakit kardiovaskular maupun penyakit metabolik kemudian hari. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.